orang yang memakai baju sutra di dunia ini, man la khalaqalahu fil akhirah, adalah orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Artinya dia nggak punya pahala apa-apa, dia akan mendapat siksa, tidak punya bagian kebaikan. Semua ini 3 macam riwayat ini adalah semuanya nasihat. Kalau kita tidak tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Langgar Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Minggu yang lalu kita bicara tentang siapa sih sesungguhnya yang lebih mulia, orang ahli ibadah bodoh atau orang alim fasik. Fasik itu artinya orang alim tapi suka melakukan dosa. Itu namanya orang alim fasik. Dia alim, dia pinter, tapi hobi minum-minuman keras, hobi berjudi, hobi kepelacuran. Nah, itu namanya orang alim fasik yang seperti itu. Mana sesungguhnya di antara 2 orang ini, satu ahli ibadah yang bodoh, yang satu orang alim fasik. Akhirnya untuk melihat di antara 2 orang ini mana yang lebih mulia, maka ada yang melakukan penelitian, artinya turun ke lapangan. Orang itu pertama menemui orang yang bodoh. Orang yang bodoh tadi ditemui, lalu pada saat ditemui ia sedang berada di dalam tempat ibadahnya, sedang di dalam biaranya lah kira-kira itu, di tempat ibadahnya. Pada saat itu dia kira-kira itu ngintip dari jendela yang tidak diketahui oleh orang ahli ibadah yang bodoh tadi. Lalu dia berucap seakan-akan yang nyebut itu adalah Tuhan, seakan-akan yang nyebut itu adalah Allah. Lalu dia bilang, "Hei hambaku, engkau telah melakukan ibadah, maka sekarang aku telah ngampuni dosa-dosamu, doa-doamu telah aku terima, maka sekarang berhentilah engkau dari beribadah kepadaku." Lalu orang ahli ibadah yang bodoh ini langsung menjawab, "Wahai Tuhanku, inilah yang aku tunggu-tunggu," katanya. "Aku sudah lama memujimu, aku sudah lama beribadah kepadamu, aku sudah lama menyembahmu, inilah yang ku tunggu-tunggu." Akhirnya ahli ibadah tadi berhenti dia sholat, berhenti dia beribadah kepada Allah. Maka jadilah dia kafir, jadilah dia berdosa karena kebodohannya itu. Lalu setelah itu orang ini menuju ke tempat orang alim tapi fasik. Orang alim fasik ini pas ditemui oleh orang itu sedang minum minuman keras, setengah mabuk lah kira-kira begitu. Lalu orang ini ngomong sama orang alim fasik itu, "Hai hambaku, aku tutupi kesalahanmu, tapi engkau tidak malu sama sekali kepadaku. Untuk itu aku akan siksa kamu." Apa yang terjadi dengan orang alim fasik ini? Langsung beranjak dari tempat duduknya, kemudian wasalla saifahu, lalu menghunus pedangnya. Lalu dibilang, "Hai mal'un," maksudnya hai orang yang terlaknat, "kau nggak tahu siapa Tuhan? Nih aku ajari." Langsung lari orang itu, takut ya. Ternyata walaupun dia fasik, dia kenal kepada Allah, dia tahu siapa Allah. Allah tidak akan mungkin ngomong seperti itu, tidak akan mungkin ngomong untuk memberhentikan hambanya untuk menyembah kepada Allah. Maka ini juga pernah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jilani.
Di mana Syekh Abdul Qadir Jilani pada saat beribadah kepada Allah tiba-tiba terdengar suara. Suaranya itu bunyinya ingin menghentikan Syekh Abdul Qadir Jilani beribadah. Karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, doa-doanya telah diijabah oleh Allah, apa yang diperlukan telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani karena punya syariat, tidak mungkin Allah mengatakan seperti itu, nyuruh hambanya berhenti dari ibadah, enggak mungkin. Karena manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Loh, kok ini ingin menghentikan? Ada hamba menyembah kepada Allah, ingin dihentikan. Bukan Tuhan yang seperti itu, pasti setan yang seperti itu. Lalu dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah orang alim bodoh, orang ahli ibadah, bukan orang alim, orang ahli ibadah bodoh dengan orang alim fasik, ternyata masih unggul orang alim yang fasik. Karena orang alim fasik ini ketika pada saatnya nanti sudah ke titik nadir, artinya sudah sampai ke ujung, nanti dia akan sadar dengan dosa yang ia lakukan. Tapi kalau orang ahli ibadah bodoh tadi, maka nggak ada henti-hentinya karena tidak tahu. Oleh karena itu, orang bodoh kalau tidak mau belajar walau sekali, maka akan diazab oleh Allah, akan dimasukkan neraka wel oleh Allah. Tetapi untuk orang alim, kalau tidak mau mengamalkan ilmunya, dikatakan 1000 kali, ada yang mengatakan 70 kali. Maksudnya berkali-kali harus diamalkan ilmunya itu. Setelah ia tahu, maka orang alim ini juga akan disiksa oleh Allah. Lalu kaitannya 1000 kali ini adalah kaitannya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang satu lagi, sekali itu tidak mau belajar. Sekali tidak mau belajar, walaupun sekali, maka akan mendapat siksa. Orang alim tidak mau mengamalkan berkali-kali ilmunya, maka akan mendapat siksa. Lalu siksa itu untuk orang bodoh itu cuma sekali, tapi untuk orang alim itu berkali-kali. Lalu ulama menggambarkan, walaupun itu cuma sekali, bisa jadi sekali itu lebih dahsyat daripada yang berkali-kali. Karena bisa jadi orang diazab berkali-kali itu lantaran untuk membersihkan dosanya. Kalau nanti dosanya sudah bersih, maka dihentikan oleh Allah. Bisa jadi yang sekali itu lebih dahsyat daripada yang berkali-kali. Maka kita teruskan pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal muridu li talibil ilmi, wahai orang yang ingin menuntut ilmu, annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Manusia itu ketika menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Nah, nanti kita lihat diri kita masing-masing pada tingkatan mana kita ini. Orang menuntut ilmu itu ada 3 bagian, 3 kelompok, 3 tingkatan. Ai marotibah atau 3 tingkatan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattahidahu aw liyaj'alahu zadahu ilal ma'adi. Orang yang menuntut ilmu, di dalam ia menuntut ilmu itu, ia ambil ilmu itu, ia jadikan ilmu itu zadahu ilal ma'adi, sebagai bekal untuk menuju tempat kembali. Jadi kita belajar seperti ini tujuannya adalah untuk bekal ke tempat kembali kita. Apa maksudnya tempat kembali? Al-akhirati. Maksudnya adalah kepada akhirat. Untuk kembali ke akhirat. Orang yang ingin menuju ke akhirat itu harus punya bekal. Karena kalau nggak punya bekal nanti akan kesasar. Tidak akan sampai kepada tujuan. Karena di akhirat itu hanya ada 2. Kalau nggak surga, neraka. Nggak ada ini tengah-tengah antara surga dan neraka, itu nggak ada.
Kalau di dunia mungkin masih ada. Kalau nggak laki-laki perempuan kan itu. Di tengah-tengah banci kan itu. Dalam bahasa Arab disebut khunsa. Khunsa itu dia punya jenis kelamin dua. Pertama laki-laki dan kedua perempuan. Jadi dia punya jenis kelamin dua. Itu yang khunsa yang asli. Beda dengan rojuliyah atau nisaiyah. Rojuliyah itu artinya perempuan tapi berperilaku seperti laki-laki. Ada laki-laki berperilaku seperti perempuan. Itu yang diharamkan itu. Dia laki-laki tapi berperilaku perempuan. Kemarin kan ada, kita pernah dengar itu Dorce gitu kan. Dorce itu kan laki-laki terus berubah jadi perempuan. Dan selama ini dia berperilaku sebagai perempuan. Tapi begitu meninggal, gimana cara menyolatkannya? Ternyata di Surabaya disolatkan seperti solat orang laki-laki. Karena memang aslinya Dorce adalah laki-laki ya. Jadi kalau di dunia mungkin masih ada, tapi kalau di akhirat cuma dua. Kalau nggak baik buruk, kalau nggak surga neraka. Jangan sampai salah alamat. Oleh karena itu untuk tidak salah alamat perlu bekal. Dan diantara bekalnya adalah menuntut ilmu seperti ini, belajar sama-sama seperti ini. Jadi kelompok yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, ia ambil ilmu itu, ia jadikan sebagai bekalnya menuju tempat kembali yaitu akhirat. Fa innaha ma'adul khalqi, karena akhirat itu adalah tempat kembalinya makhluk, tempat kembalinya seluruh makhluk. Jadi baik manusia maupun jin itu tempat kembalinya akhirat. Tidak ada yang terlepas dari itu. Semua kita itu pasti akan kembali ke akhirat, ke tempat kembali rumah abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih bagus daripada dunia? Ula itu yang pertama. Yang pertama ya dunia ini. Setelah dunia baru akhirat. Maka bukankah akhirat itu lebih baik daripada dunia? Walam yaksud bihi illa wajhallahi wad daral akhirata. Maka orang yang seperti ini menuntut ilmu untuk dijadikan bekal menuju akhirat, maka yang ia tuju tidak ada lain kecuali Allah dan juga rumah akhirat. Jadi yang dituju semuanya adalah Allah. Oleh karena itu datang ke sini tadi saya buka datang ke sini adalah niatnya lillahi ta'ala. Yang dituju adalah Allah, hanya karena Allah. Wadaril akhirah, dan juga sebagai bekal menuju akhirat. Jadi saya punya pengharapan sama dengan penulis kitab ini, Imam Nawawi. Mudah-mudahan dengan menulis kitab ini kebaikannya akan kembali kepada si penulis. Dan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh penulis ini, kebaikannya nanti akan kembali kepada saya juga gitu. Jadi sama pengharapannya. Walaupun saya tidak nulis, tapi hanya menyampaikan. Karena ini kalau nggak disampaikan, orang nggak tahu. Tahunya kita adalah setelah ini dibaca, disampaikan kepada yang mendengar. Oleh karena itu, niat pertama menuntut ilmu itu adalah untuk bekal akhirat. Kemudian terus kita amalkan bareng-bareng. Nuntut ilmu niatnya bekal akhirat. Maka Kiai Nawawi Al-Bantani akan mendapat kebaikan dari kitabnya yang disusun ini, karena kita bisa mengamalkannya. Dan saya juga begitu menyampaikannya. Mudah-mudahan kebaikannya juga akan kembali kepada saya ketika Bapak Ibu mengamalkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Dan saya juga berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Karena apa? Mengamalkan perintah itu sesuai dengan kemampuan. Rasulullah sampaikan, "Idza amartukum bisyai'in
fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampumu. Artinya semampu kita. Ya contohnya aja sholat. Sholat tidak bisa berdiri, boleh duduk. Mampunya cuma duduk. Bagaimana mau maksa berdiri? Kemudian nggak bisa berdiri, baring miring. Nggak bisa baring miring, terlentang. Nggak bisa terlentang, baru minta tolong untuk disolati. Kan sesuai dengan kemampuan. Mampunya ditolong ya ditolong gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Maka orang yang menuntut ilmu untuk bekal akhirat ini, dia tidak ada niat apa-apa kecuali lillahi ta'ala dan ingin rumah akhirat. Fahadha ay ar-rajulu minal faizin. Kalau ada orang yang menuntut ilmu niatnya seperti ini, maka ia termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Ay an-najina min adzabillah. Maka orang itu akan selamat dari siksa Allah Ta'ala. Allahikina bil khairi, dan ia akan memperoleh banyak kebaikan. Jadi dengan niat menuntut ilmu karena Allah, karena rumah akhirat, maka orang yang seperti ini ia akan termasuk orang yang beruntung dan akan memperoleh banyak kebaikan. Tadi kan disampaikan orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk bekal akhirat. Oleh karena itu, wa alamatul alimil akhirati salah satu. Ciri-ciri orang alim akhirat itu ada 3. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang alim akhirat itu ada 3. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Ciri-ciri orang alim akhirat itu adalah yang pertama, dia tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi tidak mengumpulkan dunia dengan ilmunya. Itu ciri-cirinya. Wa kaunuhu qasduhu bil istighali bil ulumi nailas sa'adatil akhirati. Dan tujuannya ia sibuk dengan ilmu itu, belajar ilmu, membaca kitab, menyampaikan kitab, umpamanya menyampaikan isi kitab, tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, bukan untuk mengumpulkan harta benda dunia, tapi tujuannya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Nanti akan ada apa ciri-cirinya orang yang punya ilmu tapi ilmu tidak digunakan untuk mengumpulkan harta. Itu gimana? Nanti akan ada berikutnya. Fayakunu mut'iyan bil ilmil batini. Maka orang yang seperti itu, orang yang mencari ilmu bukan untuk mengumpulkan harta dunia, tujuan dia mencari ilmu, sibuk mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk akhirat, maka orang seperti itu akan sungguh-sungguh dengan ilmu batinnya. Artinya diolah batinnya, jangan sampai batinnya itu salah, karena niat itu adalah di dalam hati. Hati itu ya batin tadi, bukan di zahir, bukan lillahi ta'ala melalui ucapan mulut. Itu namanya zahir, tapi harus masuk ke batin, harus di dalam hati kita, berbunyi dalam hati kita. Apa yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala, sa'isan di qalbihi. Maka sibuk atau sungguh-sungguh dengan ilmu batin itu, lalu ia mendidik hatinya. Hatinya dididik, hatinya dikendalikan. Bimujahadatin nafsi, dengan mujahadah melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau kita turuti nggak habis-habisnya, nggak habis-habisnya. Jadi kesenangan dunia itu seperti kata orang minum air laut. Air laut kan asin, semakin diminum semakin haus. Jadi bukan semakin hilang hausnya, semakin haus. Oleh karena itu, sibuk dengan ilmu tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat, dan ia sungguh-sungguh dengan ilmu batin. Jadi dia ngolah batinnya itu, dia manage hatinya dengan cara apa?
mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk melawan nafsu. Wa kaunu i'timadi fil ulumi, dan kondisinya ia menyandar kepada ilmu itu, artinya ilmu jadi tumpuannya itu alat tibai sahibi syariati, itu karena mengikuti pemilik syariat. Siapa pemilik syariat? Ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi af'alihi, baik itu di dalam perbuatannya, wa aqwalihi, maupun perkataannya. Maka perkataan dan perbuatannya itu mengikut pemilik syariat. Pemilik syariat yaitu Rasulullah. Rasulullah itu sebelum menyampaikan itu sudah mengamalkan. Ketika Rasulullah sampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu Rasulullah itu sudah salat dulu itu. Ya untungnya Rasulullah nyampaikan seperti itu, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Makanya orang ini dengan orang ini berbeda cara salatnya. Kenapa? Karena yang dilihat berbeda pula. Ada orang sholat pakai kunut, karena yang melihat pada saat Rasulullah sholat, Rasulullah sedang kunut. Ada yang melihat tidak kunut. Karena apa? Karena Rasulullah pada saat dilihat oleh orang itu tidak kunut. Sementara Imam Syafi'i melihat dari gurunya, gurunya pada saat itu melihat Rasulullah sedang kunut. Maksudnya Imam Syafi'i melihat gurunya ini tabi'in itu melihat sahabat melihat Rasulullah itu lagi sholat kunut. Tapi ada yang lagi sholat tidak kunut, Rasulullah sholat tidak kunut. Makanya yang melihat Rasulullah tidak kunut, dia juga tidak kunut. Yang melihat Rasulullah kunut, maka kunut. Maka Imam Syafi'i berbeda cara melihatnya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tidak kunut. Seperti di Mekah itu Bapak, madhabnya Hambali. Makanya jangan heran kalau ada yang umrah sholat subuh di sana nggak pakai kunut, nggak pakai, dan juga tidak pakai baca bismillah. Bismillahnya nggak kedengaran, pelan, langsung alhamdulillahirabbil alamin, langsung begitu. Kenapa? Karena bismillah itu sendiri ada yang mengatakan termasuk dari surah Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan dari surah Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i memastikan bismillah itu termasuk surah Al-Fatihah, maka Imam Syafi'i membacanya dari bismillah dulu baru alhamdulillah. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik melihatnya tidak seperti itu. Bismillah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah. Makanya ketika sholat diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah, tapi langsung alhamdulillah. Itulah kebijaksanaan Rasulullah menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Andaikan Rasulullah sampaikan salatlah kalian persis aku salat, masya Allah, betapa sulitnya kita salat seperti itu. Jadi salatnya cuma satu macam. Satu macam tuh gini, kalau tidak takbirnya seperti ini, sholatnya tidak sah, umpamanya begitu. Atau setelah takbir begini, kalau nggak begini terus tidak sah. Ternyata setelah takbir ada yang begini, takbiratul ihram, Allahu Akbar, lurus tangannya, tidak sedekap begini, langsung lurus ke bawah. Apa tidak sah seperti itu? Sah. Kenapa? Karena yang dilihat oleh gurunya adalah seperti itu. Maka Rasulullah itu sangat bijaksana menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, bukan persis kalian melihat persis salatku, tidak begitu. Tidak persis Rasulullah salat, tapi sebagaimana kalian melihat Rasulullah salat.
Intinya sholat itu ada takbiratul ihram awalnya, kemudian ada ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Itu nggak ada yang berselisih pendapat. Nggak ada orang mengatakan sholat itu diawali dari sujud dulu, nggak ada. Karena yang dilihat oleh para sahabat, sholat itu adalah dari takbiratul ihram dulu, kemudian terus ruku, i'tidal, kemudian terus sujud, duduk di antara dua sujud. Urutannya seperti itu, nggak ada urutannya yang berselisih, nggak ada. Semuanya sepakat urutannya seperti itu. Cuman ada beda-beda sedikit tentang bacaan kabiro walhamdulillah katsiro. Itu juga ada perbedaan bacaan. Lalu ada orang yang menjustis dari mana riwayat kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhiya lilladzi fatar. Dari mana itu? Enggak ada riwayat itu, katanya begitu, enggak ada riwayat seperti itu, katanya dia nyebut seperti itu. Ini kok cepat sekali memutuskan tidak ada gitu, seakan-akan sudah hafal ribuan hadis itu. Ternyata waktu saya buka di kitab Al-Bayan fi Fiqh Syafi'i ada itu, ada ternyata. Riwayat Rasulullah menyampaikan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ada rupanya itu. Jadi orang ini ternyata belum banyak bacaannya, sudah mengatakan tidak ada. Nah, itu yang salah seperti itu. Kalau belum tahu bilang belum tahu, jangan bilang tidak ada gitu. Dan itu ada di dalam kitab Al-Bayan juz 1. Karena dia mengatakan seperti itu, maka saya penasaran. Akhirnya saya beli buku itu. Sekarang kan beli buku nggak sulit. Cukup dari rumah, klik kayak ini, besok sampai buku itu ke rumah. Jadi ada 10 jilid saya beli buku tadi, namanya Al-Bayan fi Fiqh Syafi'i. Itu menjelaskan kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Saya ketik ini, ternyata harganya 1.150.000. Udah saya bayar sampai di rumah. Saya bungkus, takut tulisannya hilang. Makin juga saya bungkus. Kalau nggak dibungkus ini lah hilang semua tulisannya ini. Dipegang tulisannya hilang semua. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita mencari ilmu itu adalah lillahi ta'ala. Dan tanda-tanda orang alim akhirat itu ada 3. Yang pertama ada mutalabid dunya bil ilmi, tidak mencari dunia dengan ilmunya itu. Dan orang seperti ini tujuan dia sibuk dengan ilmu itu adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dan ia sibuk, dia sungguh-sungguh dengan ilmu batin, ngurusi hatinya. Dan juga dia mendidik hatinya dengan cara mujahadah. Mujahadah itu ya bisa berzikir, bareng-bareng bisa, sendiri-sendiri bisa, untuk melawan hawa nafsu. Kemudian dia bersandar kepada ilmu itu karena ngikuti pemilik syariat. Siapa itu? Ya Rasulullah SAW. Perbuatannya ngikut Rasulullah, perkataannya juga ngikut Rasulullah SAW. Artinya melakukan perbuatan yang baik. Kalau tidak baik ditinggalkan. Melakukan perkataan yang baik. Kalau tidak baik ditinggalkan. Karena Rasulullah pernah menyampaikan min husni islamil mar'i tarku malayaknihi. Itu hadis yang ke-11 di dalam Syarah Arba'in Nawawi. Salah satu di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dunia, juga tidak bermanfaat untuk akhirat. Dunia tidak bermanfaat, akhirat tidak bermanfaat, ditinggalkan. Itu salah satu ciri kebaikan Islam seseorang, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka beliau sampaikan, andaikan ucapan itu adalah merupakan perbuatan, maka ketika ia melakukan sesuatu yang tidak baik, ditinggalkan. Maka ia akan sedikit berucap kalau ucapannya tidak baik, lebih baik diam. Maka ada patah mengatakan diam itu adalah emas. Ada gitu kan? Nah, cuman ya waktunya ngomong ya
Diam. Contohnya saya kayak gini, waktunya ngomong terus diam tuh. Jadi Bapak Ibu nengok apa, denger apa gitu kan. Jadi maksudnya tidak seperti itu. Kalau ngomong tidak bermanfaat, lebih baik tidak usah ngomong, diam saja. Kalau kita ngomong justru akan menimbulkan orang lain menjadi dosa atau menjerumuskan orang, lebih baik tidak usah ngomong gitu. Wa alamatu adami talabid dunya, lalu apa ciri-ciri orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmu tadi? Wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi, tanda-tanda orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmu, ayyakuna awwala amilin bil amri. Ia adalah orang yang pertama-tama mengamalkan perintah. Ini ciri orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ketika ia tahu itu perintah, dia orang yang pertama melakukan perintah itu. Al-Quran menyebutkan aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Sebelum dia diajak oleh orang, ia telah melakukan sholat dulu dan mengajak orang untuk melakukan sholat. Sebelum dia diajari oleh orang untuk melakukan sholat, dia dulu yang mengajari orang untuk melakukan sholat. Artinya perintah itu dia lebih dulu menjalankannya. Bukan setelah itu, setelah orang menjalankan baru ia menjalankan. Kan kemarin sudah disampaikan ketika Rasulullah diisrakan, itu ada sekelompok kaum digunting bibirnya dengan gunting api neraka. Lalu Rasulullah tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu kenapa kok digunting bibirnya?" Lalu dijawab oleh malaikat, "Itu adalah khutbah hukum. Itu adalah khotib kalian." Artinya khotib yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Yang menyuruh jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan dosa, dia sendiri yang melakukan dosa. Maka digunting bibirnya. Maka orang alim akhirat itu tandanya adalah tidak mencari dunia dengan ilmunya. Lalu ciri-ciri orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmunya adalah dia adalah orang yang pertama mengamalkan perintah Allah wa mujtanibin linnahyi, dan ia merupakan orang yang pertama menjauhi larangan Allah. Kalau Allah larang kita untuk berjudi, kita orang pertama yang tidak melakukan judi. Kalau Allah melarang kita untuk minum khamr, innamal khamru wal maisiru wal wal ansabu rijsun min amali syaitan. Khamr itu adalah najis, kotoran, dan itu termasuk perbuatan setan. Dia tidak amalkan itu. Dia tidak melakukan berjudi, tidak melakukan minum khamr, tidak melakukan ngisap ganja, tidak melakukan ngisap sabu-sabu. Kecuali kalau sayur buah itu dimakan, bukan diisap. Sabu-sabu sayur buah itu bukan diisap tapi dimakan. Mana ada sayur diisap? Ya, yang diisap itu sabu-sabu yang sebenarnya, bukan sayur buah. Maka orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmunya, cirinya adalah dia orang yang pertama kali mengamalkan ilmunya, dan dia orang yang pertama kali menjauhi larangannya. Wa ayyakuna mujtaniban tarfahu mat'amin, dan ia adalah menjadi orang yang menjauhi makanan-makanan mewah. Jadi kalau enggak makanannya mewah segala macam, umpamanya nih sebelum makan ada cuci mulut dulu berupa apa, puding. Kemudian sudah itu baru makan, makannya macam-macam nih. Makannya macam-macam. Enak-enak semua itu makanannya, dan itu dimakan semua.
Kemudian setelah itu baru ada cuci mulut yang kedua. Ini makan pembukaan, itu makan penutupan. Makanannya mewah. Wa maskanin, dan juga tempat tinggalnya mewah. Wa malbasin, dan bajunya juga mewah. Jadi kalau bajunya nggak mewah, dia nggak mau pakai. Kalau rumahnya nggak mewah, dia malu, bawahnya begitu. Maka orang yang seperti ini, orang yang dia punya ilmu tapi tidak mencari dunia dengan ilmunya, ciri-ciri yang keduanya adalah orangnya sederhana, tidak melakukan mewah-mewah, dia jauhi mewah-mewah. Kemudian ciri yang ketiganya, wa yakuna munzilan mukbidan an mukhalatati sultani. Orang yang seperti ini dia suka iktijal, menyendiri. Pada saat dia tidak melakukan apa-apa dengan orang, dia menyendiri. Menyendiri itu bukan berarti tidak mau bergaul dengan orang, bukan, tapi menghindarkan perkataan yang salah. Dia berkumpul hanya pada saat-saat yang memang harus berkumpul. Dan juga mukbidan an mukhalatati sultani. Ia menahan diri dari bergaul dengan penguasa. Dia tidak sering-sering mendatangi penguasa. Karena orang alim itu yang sudah terkenal kealimannya, kalau mendatangi penguasa itu biasanya disambut baik oleh penguasa. Lalu setelah itu baru disuruh oleh penguasa untuk membuat fatwa yang sesuai dengan selera penguasa. Contohnya, ketika Imam Malik itu tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Sampai akhir hayatnya Imam Malik itu ada di kota Madinah. Pada saat itu Imam Malik, orang yang sangat disegani, itu didekati, bukan mendekati, didekati oleh sultan, didekati oleh pemimpin, oleh khalifah pada saat itu. Lalu Imam Malik disuruh nyusun hadis, tetapi hadisnya itu dipesan. Ada hadis yang mendukung tentang posisi sultan. Lalu Imam Malik diberi uang, kalau sekarang mungkin sekitar 10 atau 12 miliar lah kalau sekarang itu. Karena Imam Malik itu rumahnya sederhana, tidak seperti rumah raja, tidak. Walaupun ilmunya sangat banyak, ilmunya sangat tinggi. Akhirnya Imam Malik setuju membuat itu. Maka terbuatlah kitab namanya Al-Muwatta. Kurang lebih sekitar 4.000 hadis, tebalnya segini. Kitab Al-Muwatta saya punya. Pada saat itu kemudian didatangi oleh penguasa. Begitu didatangi oleh penguasa, nagih mana yang disampaikan oleh penguasa tadi, mana hadis-hadisnya. Begitu dilihat ternyata tidak ada sama sekali. Lalu marah. Setelah itu baru kamu mengatur-ngatur saya karena ini kan ternyata duit yang kurang lebih sekitar 10 atau 12 miliar tadi tidak diapa-apakan. Tadinya disuruh untuk membangun rumahnya supaya pantas gitu. Karena dia seorang alim, maka pantas melakukan itu, pantas memperoleh itu. Tapi ternyata duitnya itu disimpan oleh Imam Malik. Kalau dulu kan pakai dinar. Dan dinar itu uang yang tidak pernah ada inflasi. Beda dengan rupiah. Rupiah pada tahun 93, 300.000 itu dapat emas 2 suku. Nah sekarang 300.000 sekarang berapa suku untuk memperoleh emas? Setengah suku pun nggak dapat untuk sekarang ini. Karena 1 gram sekarang ini sudah harganya 2.400.000 1 gram. Jadi kalau misalnya utang itu
300.000 tahun 93 kemudian dibayar sekarang 300.000, itu sangat rugi karena nilainya berbeda. Itu inflasi namanya. Jadi nilai mata uang berbeda. Tapi kalau dengan dinar itu tidak bergeser sama sekali. Karena apa? Dinar itu adalah uang yang terbuat dari emas. Emas asli ini, bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa itu lebih berat, minimal 60 kilo lah kalau emas Jawa itu. Akhirnya dikembalikan oleh Imam Malik. Inikah yang membuatmu memaksaku? Akhirnya dikembalikan. Nih sekarang aku kembalikan. Maka Imam Malik sibuk dengan ilmu itu bukan untuk mengumpulkan dunia, karena ia tidak mau bergaul dengan sultan. Walaupun sultan atau penguasa itu mendekati Imam Malik. Maka ciri yang ketiga adalah ia menyendiri dan menahan diri untuk bergaul dengan penguasa. Illa linuskin lahu, kecuali untuk memberikan nasihat. Boleh mendekati sultan, boleh mendekati penguasa, tapi untuk memberikan nasihat. Nasihat apa? Auliratil madzalimi ila arbabiha. Mendekati sultan untuk menasihati sultan agar apa? Agar hak-hak orang zalim itu dikembalikan kepada pemiliknya. Biasanya kan orang itu gitu Pak ya. Kalau sudah berkuasa, biasanya kekuasaan itu dijadikan alat yang paling kuat untuk menghalalkan segala cara. Maka jangan sampai melawan penguasa. Jadi istilah orang Jambi ini, jangan sampai melawan tiga orang ini, jangan sampai dilawan. Satu, penguasa. Kalau kita nggak punya kekuasaan apapun, lalu kita melawan penguasa, pasti kita kalah. Yang kedua, orang kaya. Jangan melawan orang kaya. Dengan kekayaannya, pasti kita kalah. Sia-sia kita melawannya. Yang ketiga, orang gila. Jangan melawan orang gila, nggak ada manfaatnya. Pasti menanglah orang gila itu. Sampai hukum pun, misalnya bertinju di situ, berbunuh-bunuhan, sampai kita membunuh orang gila itu, maka kita masuk penjara. Tapi kalau orang gila yang membunuh kita, tidak masuk penjara. Kenapa? Karena dia gila, tidak tersentuh hukum. Jadi jangan melawan tiga ini. Satu, jangan melawan penguasa. Dua, jangan melawan orang kaya. Tiga, jangan melawan orang gila. Nah, itu istilah orang Jambi ini, istilahnya yang dipakai oleh Pak Rektor UIN sekarang itu. Namanya Profesor Kasbul Anwar. Beliau sering menyampaikan seperti itu. Kemudian ketika menasihati penguasa agar hak-hak orang yang terdolimi dikembalikan kepadanya, boleh orang alim bergaul dengan sultan, boleh orang alim bergaul dengan penguasa. Tapi tujuannya adalah untuk menasihati dia agar hak-hak penguasa itu, hak-hak orang dolim itu oleh penguasa dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai ada yang disita lantaran kekuasaannya. Maka orang yang berkuasa biasanya punya 1000 cara untuk menyelesaikan masalahnya. Auli syafaati fi mardatillah, atau ia bergaul dengan penguasa itu tujuannya adalah untuk menolongnya agar memperoleh ridho Allah. Karena begini Pak, ibadahnya penguasa itu beda dengan ibadah kita. Ibadahnya penguasa itu bisa di ujung pena. Kalau ibadah kita sholat 5 waktu berjamaah, sudah itu zikir, malam bangun untuk tahajud, itu ibadah kita. Tapi ibadahnya penguasa tidak seperti itu. Maka seseorang yang jadi penguasa jangan sampai fokus dengan sholat berjamaah tidak henti-hentinya, terus zikir sepanjang-panjangnya. Jangan sampai seperti itu. Maka sholat
sholat berjamaah secukupnya, zikir secukupnya. Lebihnya adalah ibadahnya di atas penanya. Yang menentukan nasib manusia sekota Jambi ini atau nasib manusia seprovinsi Jambi itu adalah di atas penanya. Seperti anggota DPR itu ibadahnya adalah di atas penanya. Ketika mengesahkan undang-undang, umpamanya orang miskin harus memperoleh bantuan dana, umpamanya gitu. Kalau sakit harus ada bantuan dana gratis pengobatan. Itu bukan tugas kita, tapi tugas penguasa, tugas pemimpin, tugas anggota DPR. Kita nggak bisa menentukan itu, tapi yang bisa menentukan adalah pimpinan. Maka seorang pemimpin ibadahnya bukan zikir panjang-panjang, tetapi bagaimana penanya bisa membantu orang-orang muslim, orang-orang mukmin sehingga merasakan kemudahan di dalam hidupnya. Jadi yang ketiga ini adalah tidak bergaul dengan penguasa kecuali untuk memberikan nasihat. Itu ciri-ciri orang alim yang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Wa alla yakuna musari'an ilal fatawa. Dan ciri berikutnya orang alim seperti itu adalah tidak cepat-cepat memberikan fatwa. Ketika ada dilempar pertanyaan penguasa, dia tahu apa yang disampaikan itu solusinya, dia tahu, dalilnya dia tahu, tapi dia diam, tidak cepat-cepat berfatwa. Kenapa? Kalau cepat-cepat berfatwa, ka'iyadullah ala man huwa a'lam minhu. Seakan-akan ia menunjukkan dirinya itulah yang paling alim. Jadi tidak boleh menonjolkan diri sebagai orang yang paling alim, orang paling tahu. Maka dia tidak cepat-cepat berfatwa. Dia diam. Kecuali yang lain sudah tidak ada lagi yang ngomong, tidak ada yang berfatwa, baru dia muncul di belakangan. Karena orang seperti ini, kebaikan yang muncul dari orang lain itu dinilai sama dengan dari dirinya sendiri. Jadi dia nggak memperdulikan kebenaran itu munculnya dari siapa, dari mulutnya atau dari mulut orang lain. Maka orang yang seperti ini memang betul-betul alim akhirat. Kenapa? Yang penting kebenaran itu terungkap, yang penting kebaikan itu muncul, walaupun tidak dari mulutnya. Dari mulut orang lain nggak apa-apa, tidak harus dari mulutnya. Kenapa kok begitu? Karena orang seperti ini tidak, istilah sekarang itu apa? Gila hormatnya. Tidak gila hormat, tidak gila pujian. Wow, hebat si anu itu, setiap ada masalah selesai dengan kecerdasannya. Maka orang seperti ini tidak mau dikatakan seperti itu. Misalnya kebenaran ini dari mulut si A, itu dirasakan sama dari dirinya sendiri. Yang penting itu adalah kebenaran muncul. Kama ruwa'an Suraih bin Hani qala, seperti yang diriwayatkan oleh Suraih bin Hani, ia berkata, ataitu Aisyata radhiyallahu anha. Aku pernah mendatangi, kata Suraih, aku pernah mendatangi Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, as'aluha anil mashi ala khuffaini. Aku pernah bertanya tentang mengusap khuf, mengusap dua sepatu. Jadi ketika Suraih ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang, barangkali bahasa kita, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana caranya mengusap dua sepatu? Maksudnya gini, mengusap dua sepatu itu, pernah Bapak dengar? Pernah mendengar kata-kata mengusap dua sepatu? Belum pernah? Belum? Pak Farudin pernah? Belum pernah. Mengusap khuf itu seperti ini. Dulu ketika orang itu sholat, itu tidak harus buka sepatu, karena sholatnya di atas pasir, tidak perlu buka sepatu. Jadi
orang yang mengusap khuf itu pada saat dia wudu itu cukup seperti wudu biasa. Ketika membasuh kaki itu tidak usah melepas sepatunya, tapi cukup diusap bagian atasnya. Lalu gimana caranya? Caranya adalah ketika sebelum dia memakai sepatu, dia wudu dulu. Wudu seperti biasa, kemudian kakinya dibasuh seperti biasa. Setelah itu baru sepatunya dilepas. Sepatunya dipakai. Nah, sepatunya dipakai, dan syaratnya sepatu itu harus menutupi mata kaki. Jangan mata kakinya nampak. Kalau mata kakinya nampak, tidak memenuhi syarat untuk menjadi khuf tadi, sepatu tadi. Setelah diikat kuat, itu sepatu itu susah untuk dilepas. Seperti sepatu tentara lah kira-kira, atau enggak sepatu satpam lah gitu. Sepatu tentara yang tinggi sampai sini itu, yang tinggi. Itu ngambil air wudhu dulu baru dipakai. Setelah dipakai itu niatnya adalah pengen ngusap khuf. Setelah dipakai, umpamanya melakukan perjalanan mau ke Padang umpamanya. Kalau dulu naik kuda umpamanya, kan belum ada mobil dulu. Atau jalan kaki umpamanya dari sini ke Padang itu berapa lama kalau jalan kaki? Mungkin sekitar 3 atau 6 bulan dah kira-kira. Kalau jalan kaki dari sini ke Padang. Kalau naik mobil 12 jam. Saya udah biasa itu dari sini ke Padang Kota, Padang Baru atau di Jalan Jenderal Sudirman. Karena saya dulu pernah kuliah di IAIN Imam Bonjol, S2 di sana. Ngambil jurusan tafsir hadis tahun 97. Kemudian saya dapat bantuan beasiswa dari Indarum. Dari PT Semen Indarum dapat bantuan. Ada kawan satu lagi karena minta bantuan tujuannya adalah untuk penelitian, ditolak. Saya tidak penelitian, saya memang betul-betul butuh dana untuk makan. Akhirnya saya dikasih waktu itu 800.000. Tahun itu 800.000 itu besar. Karena makan di nasi kapau itu cuman 1.000 sebungkus. Jadi kalau 800.000 itu kan dapat 800 bungkus kan? Nah, cukup lah untuk makan itu kan. Nah, untuk makan sebulan setahun cukup itu untuk makan setahun. Sebungkus 1.000. Berarti satu hari itu kan dua bungkus kan? Siang sama malam 2 bungkus. Nah, kalau 2 bungkus berarti setahun kan 365 kan? 365 kali 2 nggak nyampe 800 kan? Masih sisa itu. Nah, jadi saya termasuk yang beruntung dapat bantuan dari PT Indarum tahun waktu itu kan. Jadi umpamanya kita dari sini ke Padang, terus kita ngambil air wudhu dulu, setelah itu baru pakai sepatu, sepatunya tinggi. Nanti ketika kita batal, kita wudhu lagi, tapi nggak usah melepas sepatu. Sepatu itu cukup diusap bagian atasnya saja. Itu namanya ngusap khuf. Terus kita sholat, tapi nggak boleh buka sepatu. Kalau sepatunya buka, batal wudhunya. Jadi membuka sepatu bisa membatalkan wudhu kalau hasil wudhunya itu dari mengusap khuf. Ini masalah fikih. Ya. Jadi saya ulang. Kalau kita mau pakai khuf, kita wudhu dulu. Sudah wudhu, suci, baru kita pakai sepatu. Begitu pakai sepatu, kita batal, umpamanya kentut. Wudhu lagi, tapi nggak usah buka sepatu. Cukup diusap bagian atas dari sepatu itu. Itu namanya ngusap khuf. Nah, Suraij ini pernah bertanya kepada Aisyah. Ternyata bagaimana sikap Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh Suraij yang seperti itu? Maka faqalat, Sayyidah Aisyah berkata, "Alaika bi Ali bin Abi Thalib." Pergilah kamu ke Ali bin Abi Thalib. Ternyata Sayyidah Aisyah tidak langsung jawab, walaupun tahu. Tidak langsung jawab. Malah Suraij disuruh pergi ke Ali bin Abi Thalib. Fas'alhu
fa innahu kana yusafiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah nanti kamu ketemu Ali bin Abi Thalib, bertanyalah tentang khauf itu, bagaimana cara ngusap itu. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib itu sering bepergian bersama Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah mengarahkan orang yang bertanya itu kepada orang yang lebih ahlinya, yang lebih tahu. Karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib sering bepergian bersama Rasulullah. Fasa'alnahu, lalu kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwasanya Sayyidah Aisyah tidak langsung memberikan fatwa. Tidak langsung memberikan fatwa. Begini ya. Ketika ada orang nanya, Suraih ini nanya, Suraih bin Hani nanya, ya Sayyidah Aisyah, gimana cara ngusap? Oh, gini cara ngusap itu begini. Enggak begitu. Diarahkan pada orang lebih tahu. Ini ada orang yang kurang tahu, ketika ditanya, Ustaz, rukun wudhu itu apa saja? Setahu saya rukun wudhu itu 2. 1 basuh muka, 2 basuh tangan. Langsung dia berfatwa seperti itu, padahal itu salah, bertentangan dengan Al-Quran. Dia nggak sadar itu kalau bertentangan dengan Al-Quran. Padahal jenggotnya panjang segini itu, gamisnya tebal, tapi langsung ditanya, langsung berfatwa dia. Mestinya tidak begitu. Kalau nggak tahu, tahan diri dulu, jangan memberikan pertanyaan. Jadi kalau bapak-bapak nanti nanya dengan saya nggak tahu, maka saya tidak jawab, saya cari dulu. Seperti kemarin di masjid Jami Al-Hikmah, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana sholat utaqo katanya. Ada bapak di sini pernah dengar kata-kata sholat utaqo? Ada pernah dengar? Belum pernah kan? Saya juga belum pernah. Makanya saya nggak bisa jawab. Setelah saya cari, memang ada sholat utaqo itu, tapi sekarang nggak bisa dipraktekkan sholat utaqo itu. Sholat utaqo itu adalah sholat pembebasan dari budak. Setelah budak ini dibebaskan, lalu dia sholat pembebasan dari budak. Nah sekarang ini apa ada? Perbudakan kan nggak ada lagi, iya kan? Kecuali di Jambi, di Kumpe, itu masih ada budak kecil. Kalau perbudakan enggak, tapi itu nggak perlu dijual, nggak bisa dijual budak kecil itu. Ya, budak kecil, ya budak kecil. Ada sholat utaqo itu, tapi sekarang nggak bisa dipraktekkan. Kenapa? Sholat utaqo itu adalah sholat pembebasan dari budak. Tuannya membebaskan, budak, kamu aku bebaskan, maka bebaslah dia. Lalu dia sholat utaqo, surat pembebasan dari budak. Ini ternyata sholat utaqo. Belum saya jawab di sana, baru saya ngomong di sini, karena memang saya belum tahu. Maka saya cari tahu dulu. Maka saya bilang, tahan dulu Bapak yang nanya ini. Pertama Bapak cari dulu, benar enggak yang dimaksud itu sholat utaqo, atau yang dimaksud adalah sholat istisqa. Dia bilang utaqo Ustaz. Lalu apa utaqo itu? Ya itulah saya tanya ya. Kalau gitu tunggu aja dulu. Insya Allah besok malam Senin itu saya jelaskan. Kalau dia hadir di situ akan saya jelaskan. Setelah saya cari, ternyata sholat utaqo itu sholat pembebasan budak. Jadi seperti itu. Kalau kita belum tahu, jangan langsung berfatwa. Atau ada orang yang lebih tahu, diarahkan kepada orang itu. Seperti dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh Suraih bin Hani bahwasanya bagaimana cara mengusap khuf itu, langsung Sayyidah Aisyah sampaikan, pergi kamu ke Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali yang sering pergi bersama Rasulullah. Lalu bertanyalah ia kepada Sayyidina Ali. Kemudian wa kama ruya Sa'ad bin Hisham bin Amir, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir, annahu ata Ibnu Abbas, bahwasanya ia pernah mendatangi Ibnu Abbas, yas'alhu,
yas'alu an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisam bin Amir itu pernah mendatangi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupu Rasul. Aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Bertanya tentang sholat witir Rasulullah itu gimana? Kan ada witir 1 rakaat, ada witir 3 rakaat, ada witir 5 rakaat, ada witir 7 rakaat, ada witir 11 rakaat. Paling banyak adalah 11 rakaat. Bagaimana caranya itu? Apakah 2 rakaat salam, atau langsung 5 rakaat salam, atau langsung 11 rakaat salam, atau langsung 3 rakaat salam? Bagaimana witir Rasulullah itu? Yang paling tahu adalah Sayyidah Aisyah. Maka ketika ditanya tentang witir Ibnu Abbas oleh Sa'ad bin Hisam, maka Ibnu Abbas berkata, ala adulluka ala alami ahli ard bi witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang paling tahu di muka bumi ini? Bayangkan sampai begitu memujinya. Orang yang paling tahu di muka bumi ini tentang witir Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Hisam bertanya, qala man? Ia berkata, siapa? Qala. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, Aisyah. Yang paling tahu adalah Aisyah. Dilempar kepada Aisyah karena Aisyah yang paling tahu. Fa'tiha fas'alha an dzalika. Datanglah kepada Aisyah lalu bertanyalah kepadanya tentang witir itu. Maka wa kamaru ya an Imran bin Hattan, seperti yang diriwayatkan Imran bin Hattan, qala ia berkata, sa'altu Aisyah anil hariri. Ini berikutnya ada tentang harir, tentang apa namanya? Tentang sutra. Jadi ternyata witir ini yang ketika ditanya oleh Sa'ad, dijawab oleh Aisyah. Ternyata Rasulullah ketika di dalam rumah itu sholat witirnya 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam. Itu yang dilakukan di rumah. Kalau ada orang sholat witir 3 rakaat 1 salam, berarti ngikut riwayat Sayyidah Aisyah. Tetapi Rasulullah ketika sholat witir di masjid itu dilihat oleh Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah itu kalau sholat di masjid 2 rakaat 1 salam. Jadi witir kalau ngikuti riwayat dari Ibnu Umar 3 rakaat itu 2 rakaat dulu salam, baru 1 rakaat salam. Oleh karena itu niatnya berbeda. Yang 3 rakaat 1 salam, usolli sunnatal witri 3 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu yang 3 rakaat 1 salam. Yang 3 rakaat 2 salam berbeda niatnya. Yang pertama, usolli sunnatan minal witri, itu artinya sebagian dulu dilakukan. Usolli sunnatan minal witri rakaataini. Jadi maksudnya adalah aku sholat sebagian dari sholat witir 2 rakaat dulu, kira-kira gitu, lillahi ta'ala. Kemudian baru yang kedua setelah salam tegak lagi, usolli sunnatan minal witri rakaatan. Jadi ada minal witri, aku sholat sebagian dari sholat witir 1 rakaat. Maka ketika dikumpul menjadi 3 rakaat. Tapi kalau 3 rakaat langsung usolli sunnatal witri 3 rakaatin, aku sholat witir 3 rakaat. Jadi mulai rakaat pertama, rakaat kedua belum salam, rakaat ketiga baru salam. Jadi nggak duduk, jangan nanti rakaat kedua duduk tahiyat awal, jangan. Nggak ada tahiyat awal, sholat sunnah nggak ada tahiyat awal. Yang ada tahiyat awal itu cuman zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga nggak ada gitu. Jadi witir ini ada 2, riwayat Aisyah dan riwayat Ibnu Umar.
Maka versinya dua. Kalau di rumah 3 rakaat 1 salam. Kalau di masjid ternyata Rasulullah melakukan 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Ini yang lebih tahu adalah Sayyidah Aisyah. Makanya diarahkan pergilah kepada Sayyidah Aisyah. Tapi ketika Imran bin Hatton itu bertanya kepada Aisyah tentang baju sutra. Pernah dengar Ibu, Bapak? Baju kainnya sutra. Sutra murni. Dari ulat sutra itu. Pernah dengar, Pak? Ada. Saya belum pernah lihat orang kayak mana baju bentuk dari sutra itu betul. Saya belum pernah lihat. Ada yang mungkin udah lihat. Belum juga, sama berarti. Jadi gambarkan enggak susah kayak mana sutra itu. Yang jelas sutra lah kira-kira gitu. Maka faqalat Aisyah menjawab, "I'ti Ibnu Abbas." Kalau kamu tahu tentang hukum memakai baju sutra, pergilah ke Ibnu Abbas, fas'alhu, dan tanyalah tentang hukum baju dari sutra. Fas'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya, faqala, lalu Ibnu Abbas menjawab, "Sal Ibnu Umar." Kalau ini kamu tanya saja kepada Ibnu Umar. Jadi Ibnu Abbas enggak berani mengeluarkan fatwa, diarahkan kepada Ibnu Umar. Fasa'altu Ibnu Umar, lalu aku bertanya kepada Ibnu Umar. Faqala, Ibnu Umar menjawab, "Ahbarani Abu Hafs." Aku diberitahu oleh Abu Hafs. Siapa Abu Hafs itu? Wa huwa Umar bin Khattab, bapaknya sendiri. Bapaknya Ibnu Umar, yaitu Umar bin Khattab. Aku diberitahu oleh bapakku kira-kira namanya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama yalbasul harira fid dunya." Sesungguhnya orang yang menggunakan kain sutra di dunia, man la khalaqalahu fil akhirati, ialah orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Rugi dia. Kenapa? Karena laki-laki memakai kain sutra hukumnya haram. Tapi kalau perempuan pakai kain sutra enggak apa-apa. Karena memang perempuan itu adalah perhiasan. Makanya sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah. Perempuan atau istri yang sholihah itu sebaik-baik perhiasan. Bapak pakai cincin dari emas 24 karat atau emas 99. Mungkin ada 4 suku gitu dipakai, biar agak besar dikit, agak berat itu 4 suku itu. Agak berat. Itu haram hukumnya. Tapi kalau ibu memakai cincin 4 suku umpamanya, kanan 4 suku, kiri 4 suku, kanan 4 suku, berarti 8 suku. Jadi agak berat ya kan 4 suku itu. Nah, enggak apa-apa kalau ibu-ibu. Tidak berdosa. Tidak haram. Tapi kalau bapak-bapak haram. Jadi kalau ada yang pakai cincin emas, sebaiknya dikasih ke istri saja. Jangan dipakai. Kita cincin biasa saja. Cincin yang biasa, yang dari titanium jadilah. Yang penting ada batunya kan gitu. Yang cantik-cantik kan batunya itu kan. Apalagi kemarin kan musim batu, di mana-mana ada orang jual batu. Sampai saya juga termasuk orang yang ngumpulin cincin itu, asal pergi beli 1, kemudian diasah, cuma 50.000 kan. Akhirnya sekarang ngumpul berapa cangkir gitu kan. Jadi enaknya kan dipakai. Hari ini saya nggak pakai karena lupa. Karena saya pernah diprotes oleh istri, batu cincin banyak itu coba sesekali tangan tuh kasih perhiasan, katanya gitu. Iyalah, saya kasih perhiasan. Pas ingat baru dipakai, pas nggak ingat ya nggak kepake. Karena saya tidak termasuk orang yang hobi dengan cincin secara mutlak, hanya sekedar pengin-pengin saja gitu. Jadi laki-laki tidak boleh menggunakan sutra berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar memperoleh riwayat ini dari bapaknya langsung, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah menyampaikan, innama, sesungguhnya innama yalbasul harira fid dunya, orang yang menggunakan kain sutra di dunia,
adalah man la khalaqalahu fil akhirati, orang yang tidak punya bagian di akhirat nanti. 3 cerita ini, 3 riwayat ini. Yang pertama tentang mengusap khuf, yang kedua tentang sholat witir, dan yang ketiga tentang pakai baju sutra. Ternyata yang ditanya tidak langsung menjawab, tapi mengarahkan kepada orang lain supaya dijawab oleh ahlinya. Hadhihi kulluhu minan nasihati. Ini semuanya adalah termasuk dari nasihat. Artinya kalau kita kurang tahu, baru dikit-dikit tahu, jangan langsung memberi fatwa kepada orang yang bertanya. Tapi kalau kita tahu, arahkan langsung. Tentang ini cobalah kamu pergi ke ustadz itu. Dia lebih tahu dari saya. Lalu dia pergi ke sana dan menyampaikan fatwanya. Jangan kita yang baru sedikit tahu sudah menyampaikan fatwa, belum hafal ayat Al-Quran yang menyatakan tentang rukun wudu. Di dalam Al-Quran disebutkan, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Yang diusap ini, yang dibasuh 4. Dia enggak hafal ayat itu. Maka dia jawab, setahu saya yang diusap itu adalah 2, muka dan tangan. Itu bukan wudu, tapi itu adalah tayamum. Itu kan nyesatkan orang. Coba bayangkan Bapak, kalau ini didengar oleh orang yang tidak tahu, lalu dia berwudu cukup muka dan telapak tangan, berapa banyak orang sholatnya tidak sah. Masa wudu cuma muka dan telapak tangan? Oleh karena itu ketika kita tidak tahu, jangan langsung memberi fatwa. Kalau kita memberi fatwa, itu seakan-akan kita menunjukkan akulah yang paling tahu. Aisyah ketika ditanya bagaimana tentang membasuh khuf, mengusap khuf itu bagaimana, tidak langsung dijawab. Pergi ke Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib yang sering berjalan bersama Rasulullah. Akhirnya dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang witir, langsung dia memuji Sayyidah Aisyah. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang paling tahu di dunia ini? Bayangkan, orang paling tahu di dunia loh ini. Bukan di kampung Eka Jaya atau kampung Talang Bakung. Di dunia tahu. Mau nggak aku tunjukkan orang yang paling tahu witir Rasulullah? Orang yang paling tahu di dunia ini. Ternyata Ibnu Abbas menyampaikan yang paling tahu itu adalah Sayyidah Aisyah, bukan Ibnu Abbas. Walaupun Ibnu Abbas tahu, tapi yang lebih tahu adalah Sayyidah Aisyah. Tapi ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang sutra, baju sutra, apa langsung dijawab oleh Sayyidah Aisyah? Tidak. Ternyata dilempar kepada Ibnu Abbas. Ketika dilempar kepada Ibnu Abbas, ternyata Ibnu Abbas juga enggak merasa full tahunya itu. Akhirnya dilempar kepada Ibnu Umar. Barulah dijawab oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawabnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh bapaknya sendiri. Perawi pertamanya adalah Umar bin Khattab. Lalu disampaikan, innama yalbasul harira fid dunya. Orang yang memakai baju sutra di dunia ini, man la khalaqalahu fil akhirah, adalah orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Artinya dia nggak punya pahala apa-apa, dia akan mendapat siksa, tidak punya bagian kebaikan. Semua ini 3 macam riwayat ini adalah semuanya nasihat. Kalau kita tidak tahu, jangan langsung jawab. Oleh karena itu nanti kalau Bapak Ibu bertanya, jangan yang sulit-sulit. Jadi saya bisa menjawab gitu. Kalau sulit nanti saya cari dulu. Saya buka lagi kitab-kitab yang ada di rumah, baru nanti
pertemuan minggu berikutnya baru saya menjawabnya. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sholat niat awabin, yang saya tahu adalah niatnya sama, cuman jumlah rakaatnya tergantung kita mau berapa. Boleh 2 rakaat, boleh 3 rakaat. Kan sholat awabin itu kan dilakukan antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi sepanjang itu. Dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu menyampaikan di dalam kitabnya Al-Ghunia, kalau pengen ketemu Rasulullah di dalam mimpi, maka setelah sholat maghrib jangan ngomong, lalu sholatlah. Setelah sholat jangan ngomong sampai tiba nanti di rumah setelah selesai sholat isya. Jadi sholat terus. Udah sholat baca sholawat, udah baca sholawat sholat lagi, udah sholat baca sholawat lagi. Kemudian setelah itu sholat maghribnya berjamaah di masjid. Kemudian sholat termasuk sholat awabin tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai masuk waktu isya. Setelah itu diajak ngomong orang, jangan diberi kesempatan. Gimana cara tidak memberi kesempatan ngomong dengan orang? Sibuklah dengan zikir dan sibuklah dengan sholat. Rasanya nggak mungkin orang ngajak ngomong kita sedang sholat. Lagi sholat dijawil. Pak Parudin, kan nggak mungkin itu kan? Itu namanya orang nggak ngerti itu. Lagi sholat kok dijawil-jawil diajak ngomong gitu. Jadi artinya jangan diberi kesempatan orang untuk sholat. Kalau kita punya hajat seperti tadi, pengen bertemu dengan Rasulullah melalui mimpi. Karena Rasulullah itu tidak akan bisa ditipu oleh setan. Jadi yang tidak bisa ditipu oleh setan itu adalah Rasulullah. Artinya tidak bisa disamai. Setan berpura-pura jadi Rasul itu nggak ada, nggak mampu setan. Nah, sholat awabin tadi, niat pertama, niat kedua, niat ketiga sama, cuman dipotong 2 rakaat 2 rakaat. Karena Rasulullah menyampaikan sholatun nafilati masna masna. Sholat sunnah itu adalah 2-2. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai masuk waktu isya. Jadi antara maghrib dengan isya itu kurang lebih sekitar 50-an menit. Kurang lebih. Ya paling lama 1 jam lah ya antara maghrib dan isya. Artinya gini, bukan begitu maghrib langsung ke isya, enggak. Artinya gini, kita sholat maghrib dulu, sudah sholat maghrib, kemudian terus wirid, sudah wirid, lalu kita berdoa bersama-sama. Setelah itu baru sholat sunnah ba'diyah maghrib. Setelah sholat sunnah ba'diyah maghrib, antara itu dengan isya itu kurang lebih sekitar 50 menit. Karena saya ceramah ngisi pengajian kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i tentang fikih di Masjid Jami Al-Hikmah, itu nggak pernah lebih dari 1 jam, nggak pernah. Padahal sudah dengan pertanyaan itu nggak pernah. Kenapa? Karena memang waktu isyanya sudah tiba. Dan kalaupun misalnya 50 atau 56 menit, hampir 1 jam, itu biasanya dilewatkan sholat isyanya. Maksud dilewatkan tuh gini, sudah isya tapi belum azan, sampai menunggu pertanyaan selesai baru azan. Jadi sholat awabin itu yang pertama niatnya ya seperti itu, rakaataini mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Yang kedua juga rakaataini, sampai semampu kita berapa melakukan sholatnya. Jadi sama Pak Parudin, sama dengan sholat taraweh kan sama juga kan. Rakaat 2 rakaat pertama niatnya sama dengan 2 rakaat berikutnya sama. Yang beda itu adalah sholat witir. Kalau 3 rakaat, yang pertama rakaataini, yang kedua baru rakaatan, karena memang 1 rakaat. Tapi bunyinya sama, usolli sunnatan minal witri. Yang pertama rakaataini, yang kedua usolli sunnatan minal witri rakaatan. Jadi bedanya hanya rakaat saja, tapi niatnya sama. Jadi seperti itu.
Baik, untuk mengambil barokah dari pengajian kita ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kita yang bisa kita ambil nanti di sisi Allah dengan niat lillahi ta'ala. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.